disebut manhaj istimbat al-maqasidi. Nah, manhaj istimbat al-maqasidi ini memang harus diakui salah satu manhaj yang diperdebatkan tentang ada apa tidak istilah ini. Kalau manhaj bayani, semua ulama sepakat. Karena dalam kajian usul fikih itu kita kalau mau memahami Quran dan hadis harus memahami dalalatul alfad namanya, ya lafad daripada ayat Quran atau hadis itu maknanya apa, kan gitu ya. Ya, nanti mungkin saya akan fotokan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Bayyah. Enak difoto karena dia bentuknya diagram gitu. Ya bagus, tentang dalalatul alfad secara ringkas. Itu manhaj istimbat bayani yang sudah lewat. Itu ada, semua ulama sepakat. Yang kedua manhaj istimbat kiasi, ya kias itu sepakat. Yang dua itu sepakat. Bahkan Imam Syafi'i kan yang saya sering sampaikan mengatakan innal ahkama la tu'khadu illa min nassin au hamlin ala nassin, kan gitu kan. Ucapan ini dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fikih. Salah satunya adalah Imam Abu Zahra dalam kitab usul fikihnya. Abu Zahra itu ulama mutaakhir sebenarnya, orang Mesir. Di kitab Ar-Risalah itu kalimatnya memang tidak begitu persis, tapi maknanya begitu. Kurang lebih beginilah maknanya itu kalau kita terjemahkan, istimbat atau hukum agama itu diambil dalilnya min nassin, dari nas. Innal ahkama, sesungguhnya hukum agama, la tu'khadhu, tidaklah diambil dalilnya, illa min nassin, kecuali dari nas. Nas itu kan artinya Quran hadis. Artinya menggali Quran hadis gitu loh. Hukum itu pasti yang pertama menggali Quran hadis. Nah, au hamlin ala nassin. Yang kedua, atau dengan mengambil spirit nas. Hamlin itu kalau orang Jawa membawanya, ya memperake gitu kalau orang Jawa. Ya mengambil dari nas, spirit nas, maaf. Nah, ini kata Imam Syafi'i ya kias itu. Nah, makanya kalau yang pertama la tu'khadhu illa min nassin, berarti itu maknanya istimbat bayani. Au hamlin ala nassin, ini maknanya istimbat kiasi. Hukum itu ya kalau nggak dari Quran hadis, ya kias, udah cuma itu. Intinya gitu. Nah, saudara-saudara, tapi ulama lain, baik itu selain Imam Syafi'i, atau juga pengikut Imam Syafi'i, selain Imam Syafi'i, Imam Maliki ya misalnya, atau Hanafi, atau Hambali, yang Imam Maliki dengan maslahah mursalahnya, Imam Hanafi dengan istihsannya, atau kalau Imam Hambali istislahnya, itu mengartikan hamlin ala nasin itu tidak hanya kias, tapi termasuk mengambil spirit nas itu bisa dilakukan dengan tadi istislah atau maslahah mursalah atau istihsan. Ya, nah masing-masing sudah kita bahas sebenarnya ya. Udah belum ya istislah, maslahah mursalah, istihsan itu udah pernah dibahas belum? Hah? Kalau belum nanti kita bahas. Nah, belum ya. Kalau belum nanti kita bahas. Nah, oleh karenanya ini sebenarnya letak perdebatannya ada apa enggak istilah istimbat maqasidi. Istimbat maqasidi ini dipakai oleh ulama Indonesia, istilah istimbat ini ya. Kalau istislah dipakai, kemudian kalau istihsan jelas dipakai oleh ulama dunia.
Tapi di Indonesia kan konteks kitab ini dibuat ini kan metodologi pengambilan fatwa itu kamu menjawab satu hukum istinbatnya apa? Oh bayani, karena udah ada ayatnya, kemudian maknanya begini. Oke. Yang kedua, kiasi ini dikiaskan. Kemarin sudah kita bahas contohnya, bahkan sampai ilhaq atau takhrij ya. Nah, ada juga yang pakai makosidi. Makosidi itu intinya gini, tidak ada dalil yang memerintahkan secara khusus atau mewajibkan secara khusus dan tidak ada dalil yang melarang secara khusus. Gitu loh. Itu maka timbulnya istimbat makosidi. Ya. Dan tidak ada contoh dalam Quran atau hadis yang membahas secara khusus yang bisa dikiaskan. Itu istimbat makosidi. Nah ini populer istilah istimbat makosidi di kalangan NU, jujur aja. Walaupun belum tentu semua ulama sepakat di NU sendiri, tapi ini sudah jadi bahan untuk munas, yang munasnya akhirnya tidak jadi atau lebih tepatnya ya diundur karena adanya wabah corona ini. Mestinya ini dilaksanakan pada Maret itu. Nah ini inti tentang istimbat makosidi sebelum dibahas supaya kita tahu. Kalau yang awalnya disepakati dua itu. Pertama ya istimbat bayani itu semua ulama sepakat. Yang kedua istimbat kiasi. Nah, sekarang istimbat makosidi, walaupun ini diperdebatkan ya istilah ini, istilahnya yang diperdebatkan gitu ya. Tapi kalau istilahnya ulama pakai, kemudian istihsannya pakai. Apa istimbat makosidi dalam pandangan ulama? Ya, ulama Indonesia ini. Huwa al-istimbatu. Istimbat makosidi adalah istimbat. Proses penggalian hukum fil ahkami awil masaili dalam masalah-masalah agama allati lam ya'ti bihal Qur'anu yang Quran belum pernah datang membahasnya was sunnatu dan sunnah atau hadis juga hakiku dan kemudian dia juga harus memastikan yuhakiku mentahkik gitu ya, memastikan wujudal maslahati, wujudnya maslahat, wadaf al mafsadati, dan dia harus memastikan penolakan adanya mafsadah ya minan nawasil daripada peristiwa itu. Ini jangan sampai terjadi mafsadah gitu ya. Ya, tapi harus ada maslahat. Nah, caranya bagaimana? Imma bitoriqil istislahi, lah disinilah caranya. Ada kalanya dengan cara istislah. Nah, jadi penyebutan istimbat pakai istislah awil maslahah mursalah. Istislah itu maslahah mursalah itu. Nah, cuman istilah maslahah mursalah itu populer di madhab Maliki. Kalau istislah populer di selain madhab Maliki. Ya, Imam Ghazali menyebutnya istislah. Kan beliau madhabnya Syafi'i. Atau madhab Hambali juga bilang istislah. Atau madhab Hanafi istislah. Ada persamaannya sebenarnya, ada perbedaannya sedikit. Ini kalau dibahas dalam sekali. Nanti kalau dalam mazhab Maliki itu ya lebih luas arti maslahatnya. Asal maslahat ya walaupun katakanlah diperdebatkan boleh dipakai. Contohnya maslahah mursalah itu dalam mazhab Maliki ya. Kalau ada orang diduga mencuri atau memang pencuri ya.
atau orang yang bolak-balik ya pelaku kriminal. Kemudian ditangkap polisi. Karena biasanya dia, baik apakah dia sudah mencuri ataukah belum, itu polisi boleh mukul dikit, nyentil dikit supaya orang itu ngaku, gitu loh. Berapa kali lu nyolong? Baru ini Pak, yang bener tabok plok, iya Pak udah 3 kali, yang bener plok, iya Pak udah 10 kali, tabok lagi, iya Pak 20 kali. Nah akhirnya dia ngaku, ya itu tuh polisi boleh nampok itu pada orang yang diduga melakukan kriminal atau sudah melakukan kriminal, tapi supaya ngaku berapa kali dia melakukannya, itu dengan dalil maslahah mursalah, polisi boleh nabok. Ini tapi tolong ini jangan disampaikan ke polisi ya, ini bahaya ini kalau jadi alasan agama ini. Tapi kalau istislah dalam mazhab Syafi'i itu dia syaratnya Imam Ghazali misalnya itu agak banyak. Saya ingin menjelaskan, kalau pengen lengkap membaca sebuah buku tentang istislah atau maslahah mursalah dan ini mendalam, termasuk perbedaannya dengan istihsan, Anda bisa coba cari ini buku namanya Dhawabitul Maslahah namanya. Ini menurut saya buku ini adalah kitab paling asik lah. Kalau saya semua banyak kitab ini paling asik, paling lengkap gitu ya. Ya, membahas tentang istislah dan maslahah mursalah. Saya tidak bisa membahasnya panjang di forum ngaji puasa ini ya karena kalau ngajinya mungkin kayak dulu PKU saya bisa coret-coret di papan tulis. Nah, ini sekarang ada kitab ini, kelihatan nggak ini kitab? Dhawabitul Maslahah yang nulis Al-Imam Al-Buti. Ya, ini ya Dr. Al-Buti. Ini kitab adalah disertasi beliau untuk mendapatkan gelar doktornya di Al-Azhar. Jadi Syekh Buti itu nulis kitab ini itu pada usia matangnya sebagai ulama. Kita tahu ya, orang-orang Timur Tengah itu nggak kayak, maaf nih, orang yang ngambil doktor di Indonesia. Di Indonesia itu dokter muda-muda itu. Tanya aja sama Iqbal yang kuliah di UIN. Iqbal, itu sekarang dokter di UIN ada yang umurnya 27, ada nggak? Hah? Iqbal? Kang Iqbal? Ini yang orang UIN. Host. Hah? Berapa sekarang? Dokter paling muda di UIN, Kang Iqbal. Host? Oh, dia nggak ada. Itu. Ya, setahu saya sekarang muda-muda. Nah, itu Syekh Buti nulis itu tuh pada usia matang, pada usia ya 45. Itu sama kayak Dr. Yusuf Qaradawi pada saat jadi dokter usia 45 itu menurut saya matang ya. Di atas 40 lah umurnya matang gitu. Makanya kan zaman dulu biar dokter Andes tapi pinter-pinter ya. Dokter Andes zaman dulu. Jangan-jangan Kiai Miftah ini dokter Andes ini. Ya, di rumah saja gitu, DRS. Ya, Ki Amin itu DRS apa ya? Apa SPD udah? Hah? Saya SPDI ya. Oh, berarti SPDI, berarti umurnya masih muda tuh. Apa kuliahnya belakangan? Gitu. Dulu SA, namanya SPDI sudah pantas 2 istri katanya gitu. Oke, gitu ya. Oh, tuh kata Iqbal sudah jawab itu. Sekarang dokter rata-rata di bawah 30. Ya, pasti beda ya. Kitab yang ditulis untuk mendapatkan disertasi doktoralnya di usia yang katakan 40 lebih seperti Dhawabitul Maslahah atau Fiqh Zakahnya Dr. Yusuf Qaradawi itu udah ditulis pada usia matang itu. Usia 40 itu matang menurut saya. Ya, sudah internalisasinya dalam baru ditulis. Nah, baik. Jadi cara istimbat maqasidi di sini saya jelaskan imma bitoriqil istislahi. Kembali ke kitab. Ada kalanya dengan metode istislah. Istislah itu kan dari wazan istif'al artinya mencari. Ya kan? Itu kan
mencari maslahat, mencari kemaslahatan yang nanti dianggap oleh agama. Sebab nanti maslahat itu dibagi tiga, ada maslahah mu'tabarah, maslahat yang oleh agama itu dianggap, nah itu boleh dijadikan alasan. Ya, maslahat yang dianggap itu ya biasanya dalam rangka menjaga kuliyatil khams, menjaga lima prinsip dasar yang harus dijaga. Pertama ada rangka hifdzuddin, menjaga agama. Kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ketiga, hifdzu an-nasl, menjaga hifdzul akal dulu, hifdzul akal, menjaga akal yang ketiga. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Nah, kadang-kadang ada yang menambahinya satu lagi, hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Nah, misalnya, contohnya, syariat jihad dan sholat itu ya hifdzuddin, menjaga agama. Kenapa sholat? Ya agama harus dijaga. Kalau nggak ada sholat, ntar nggak kelihatan ada syariat. Nggak kelihatan ada agama Islam di situ. Ya, misalnya orang Islamnya KTP-nya ada tapi nggak ada sholat, ya nggak ada orang Islam. Itu sama kayak di beberapa negara Eropa Timur yang katanya dulu Islamnya kuat, tapi sekarang nggak kelihatan orang sholat. Nah, di situ sebenarnya kemaslahatan tidak terlihat. Maaf, di situ tidak terlihat orang menjaga agamanya, nggak ada sholat. Nah, jihad, perang, itu juga menjaga agama, hifdzuddin. Walaupun karenanya orang membunuh orang lain kan, jihad kan karena perang itu kan membunuh orang lain, atau mungkin bisa terbunuh. Tapi karena alasan hifdzuddin, dia boleh. Nah, jihad itu satu sisi orang nyawanya bisa hilang atau menghilangkan nyawa orang, kan gitu kan? Tapi karena hifdzuddin, menjaga agama itu lebih tinggi daripada menjaga nyawa, maka disyariatkanlah jihad. Kenapa ada jihad? Loh, kalau nggak ada jihad, Islam kalah, diserang musuh, orang Islam habis, Islamnya habis di situ. Contohnya Spanyol, kan gitu kan? Nah, itu makanya ada syariat jihad. Nah, belum lagi nanti ada kenapa kok orang diharamkan membunuh. Kenapa ada syariat kisos, gitu kan? Ya karena supaya orang nggak sembarangan ngebunuh orang, gitu kan? Walakum fil kisosi hayatun, kan itu kan ayatnya begitu kan? Ya ulil albab, itu namanya hifdzu an-nafas, menjaga nafas. Itu namanya maslahahnya dianggap. Jadi ada 5 atau 6 ya yang menyebabkan kemudian pertimbangan sebuah kemaslahatan. Nah, itu yang disebut maslahah mu'tabarah. Ada maslahat yang mulghah. Maslahat mulghah itu maslahat yang tidak dianggap oleh agama. Ya, misalnya, kok kalau ada orang mau mengharamkan orang nanam anggur, kamu jangan nanam anggur. Kenapa? Nanti anggur itu dipakai orang bikin khamr. Lah, supaya orang jangan bikin khamr. Kalau alasannya semacam ini, alasan semacam ini ditolak. Wong anggur itu diciptakan Allah pada prinsipnya sebagai buah yang dimanfaatkan untuk kebaikan. Bahwa kemudian ada penyelewengan, jangan salahkan orang yang menanam anggur. Kan gitu kan? Sama kayak orang melarang orang jual pisau. Kenapa? Nanti dipakai ngebunuh orang. Lah gimana orang pisau itu dipakai buat ngiris tempe kan gitu. Ya, buat ngiris daging, buat ngiris sayur. Nah, itu kalau alasannya kemaslahatan semacam ini, kemaslahatannya ditolak. Sebab logika kita juga mengatakan tidak bisa diterima, apalagi dalam agama. Termasuk ini maslahat yang ditolak. Itu ulama menolak misalnya dibuat lokalisasi di mana orang di situ bikin tempat orang-orang yang ya kayak gitulah ya, PSK dan lain-lain di sebuah tempat yang terlokalisir. Ditanya alasannya apa? Untuk kemaslahatan. Loh, kemaslahatan daripada di pinggir jalan mendingan dibikin lokalisasi, katanya gitu.
ini kemaslahatan semacam ini ditolak. Karena itu sama dengan melehalkan kemaksiatan yang sudah diharamkan. Nah, kan gitu. Makanya itu maslahatnya mulkoh. Ini udah dua kita bahas. Pertama, maslahah yang mu'tabaroh, yang tadi sudah ada contohnya, menjaga 5 atau 6 itu, ya prinsip yang harus dijaga, ya maslahah yang disepakati, atau yang ditolak, yang tadi sudah saya beri contoh itu. Dulu lucu juga itu, santri-santri pernah mengharamkan Facebook itu. Itu kalau nggak salah teman-temannya Kang Malib ya dulu ya, di pondok ya. Benar Kang Malib, dulu pernah ada putusan musyawarah mengharamkan Facebook apa Instagram itu saya lupa dulu udah lama. Coba Kang Malib. Di pondok mana itu? Lirboyo apa Pelosok? Hah? Nah ini bertentangan sama sebuah kaedah. Sesuatu itu yang pada prinsipnya awalnya diciptakan ya, bisa memberi manfaat, juga bisa memberikan katakanlah madarat, ya tidak bisa kemudian diharamkan. Ya itu dalilnya, itu kaidah usul itu. Nah ini, nah nggak bisa kita mengharamkan Facebook, mengharamkan WA. Nah buktinya sekarang tergantung bagaimana cara orang main. Itu dulu juga ada ulama yang mengharamkan internet katanya. Karena buat make nonton porno, ya yang haramnya pas nonton video pornonya atau pas buat maksiatnya. Kalau dia pakai internet buat ngaji kayak sekarang gini kan pahala kan, itu kan tergantung lah itu. Nah, yang ketiga, ada yang tidak disebut secara umum oleh agama. Nah, itu namanya maslahah mursalah. Nah, nanti maslahah mursalah. Nah, akan ditimbang. Maslahah mursalah itu disebut al-maslahah al-mutlaqah. Nah, maslahah mursalah ini masuk kemudian nanti ada yang bebas, ada yang tetap harus munasibah dan mu'tabar. Nanti itulah panjang itu tadi dalam kitab Dua Bitul Maslahah itulah kalau mau dilihat. Awil istihsani, saya lanjutkan, atau istimbat makosidi itu menggunakan metode istihsan. Istihsan ini salah satu cara yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Yang kalau dia pakai kias nggak bisa-bisa, nggak ketemu pakai kias ini. Tapi itu bagus. Ya udah istihsan, berarti boleh. Nah ini banyak itu istihsan itu contoh-contohnya. Di kitab Dua Bitul Maslahah juga diceritakan beda-bedanya. Termasuk di kitab usul fikihnya Syekh Wahbah Zuhaili itu adalah kalau kita mau lihat contoh-contohnya apa kemiripan istihsan dengan istislah, apa bedanya istihsan dengan istislah, nah itu semuanya ada. Au saddid dzara'i, ya. Atau saddud dzara'i. Saddud dzari'ah itu ya apa namanya? Ya, kalau bahasa kita menolak sesuatu yang bisa menjadi dzari'ah. Dzari'ah itu perantara kepada timbulnya kemadharatan yang datang. Nah, nanti berkembang, ulama ada lagi bilang fathud dzari'ah. Fathud dzari'ah kebalik, membuka wasilah atau perantara yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Bedanya apa saddud dzari'ah atau fathud dzari'ah dengan istislah atau maslahah mursalah? Kalau dalam istislah maslahah mursalah atau istihsan, kemaslahatan itu sudah terjadi atau dihukumi haram karena kemadharatannya sudah terjadi, gitu loh ya. Tapi dalam saddud dzari'ah atau fathud dzari'ah sifatnya masih belum terjadi tapi kemungkinan besar terjadi. Itu bedanya. Ini harus bisa dipahami. Itu sebenarnya sama-sama mas. Jadi intinya memang semua maslahah sama madharat. Ya. Nah, cuman kalau dalam saddud dzari'ah atau fathud dzari'ah bedanya. Kalau dalam fathud dzari'ah membuka kemungkinan
terjadinya maslahat, atau kalau saddu dzari'ah menolak kemungkinan terjadinya madarat. Saya beri contoh. Begini, kita diharamkan ya mencela Tuhannya agama lain. Itu sebenarnya bukan karena awalnya mencela Tuhannya agama lain itu haram. Misalnya kita bilang wong Hindu sapi kok disembah. Orang India nang India wong sapi disembah nek mlebu omah noyuh nising ora wani ngusik. Di India itu kalau ada sapi masuk rumah kencing berak nggak berani ngusir. Ya, sapi itu dalam pandangan orang Hindu itu ya dikeramatkan atau ya disakralkan lah. Itu mungkin ya semacam dewa ya semacam Tuhan kan gitu kan kalau mereka. Lah, terus kita ngomong, oh nak India, wong Hindu itu nek ya nggak usah India lah, mungkin Hindu manapun gitu kita bilang, oh nek ono sapi mlebu omah nguyuh nising gak wani ngusir. Paling dhek ngomong karo anak-anake wis jarno lele, pangeranmu jeh mencret. Wah, kalau kita ngomong kayak begitu, mungkin dalam ya guyonan terbatas ya mungkin. Ya tidak didengar langsung oleh mereka orang Hindu, ya mungkin nggak sampai dosa. Tapi begitu misalnya sudah di media sosial media, ditulis, atau bahkan apalagi kok pakai ceramah lah, Ustadz Kiai ceramah, ngeledekin Tuhannya orang lain. Tuhan ditaruh di leher katanya, pakai salib. Kemudian kalung salibnya dipakai main bola. Ya kasihan Tuhannya pusing diajak lari-lari katanya gitu. Atau dipakai pacaran, dia ciuman, Tuhannya di tengah ngap-ngapan. Nah ini kalau pakai ceramah begini dosa Pak Amin. Kalau kedengeran umum itu namanya mencela Tuhan agama lain. Nah kenapa? Karena itu bisa menyebabkan ini kan belum terjadi, ya kan? Nah, tapi itu kemungkinan besar akan terjadi. Maka ditutup, diharamkanlah hukum mencela Tuhan agama lain. Saddan lidzari'ah, karena sad itu kan menutup lidzari'ah terhadap adanya perantara timbulnya satu mafsadah atau madarat, yakni Tuhan kita, yakni Allah dicela. Nah, itu kan makanya dalam Quran dalilnya wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Nah, itu dia belum terjadi, tapi kemungkinan besar kalau Anda cela Tuhan mereka, dia balas. Nah, kalau Fathud Dzari'ah kebalik. Kemaslahatannya belum terjadi, tapi kemungkinan besar akan terjadi. Nah, misalnya orang ditanya, bagaimana hukumnya kita sedekah sama non-muslim? Bagus, dapat pahala. Loh kok gitu? Lah, supaya mereka hormat sama Islam, menganggap baik. Itu fathah dzari'ah. Itu membuka celah supaya timbulnya sisi penerimaan yang baik gitu ya. Nah, itu dalilnya begitu, termasuk menjawab salah mereka. Ini contoh. Wasamma ba'dul ulama, ada sebagian ulama, kita lanjutkan sekarang. Sama memberi nama, ba'dul ulama, sebagian ulama diberi nama hadal manhaj maqasidi ini dengan sebutan bil qiyasil maqasidi, dengan sebutan qiyas maqasidi. Tadi saya sudah katakan, sebenarnya manhaj istimbat maqasidi itu turunan dari ya istimbat qiyasi. Cuma ada perbedaan, yakni ya perbedaannya adalah kekurangan salah satu rukun, yakni tidak adanya hukum asal gitu aja. Makanya ada yang bilang maslahah mursalah atau istislah itu hakikatnya ya qiyas,
Tapi alladzi fuqida ahadu arkanihi, yang kias tersebut kehilangan salah satu rukunnya, wahwal aslu, yakni hukum asal. Nah intinya ya berarti kias-kias juga, cuman kiasnya nggak sempurna karena nggak ada hukum asal yang untuk cantolan. Nah itu aja, makanya kemudian menyebutnya istislah atau maslahah mursalah, atau kemudian disebutlah istimbat maqasidi. Awil kiasil mursal, atau disebut dengan kias yang mursal. Yang nggak jauh dari kias juga. Makanya Masya Allah, kias itu luar biasa. Orang kalau kuat paham belajar tentang kias, ya dia pasti paham tentang istislah atau maslahah mursalah. Karena semuanya dari situ. Harus dicari dulu contohnya. Ya, nggak bisa dikiaskan. Ya berarti ini nanti dan tidak ada dalil langsung, berarti masuknya dalam istimbat maqasidi atau maslahah mursalah atau istislah. Awil kiasil ijmali, atau ada juga ulama yang memberi nama dengan kias ijmali, kias secara global gitu ya. Awil kiasil kulli, atau disebut dengan kias kulli. Nah, ini tentang maknanya ya. Kemudian kama sammal Ghazali, sebagaimana Imam Ghazali menyebut manhaj ini. Imam Ghazali tidak menyebut istilah manhaj istimbat maqasidi. Ini istimbat maqasidi ini penamaan di kalangan ulama NU khususnya dan beberapa ulama. Imam Ghazali sendiri memberi nama manhaj ini dengan sebutan bil istislah, dengan sebutan ya istislah saja. Al istimbat al istislahi, bukan maqasidi. Yakni begini, maksudnya ayyuk tabara maqasidus syariah, harus dianggap atau dicari maqasidus syariati, atau diiktibarkan, dibenarkan maqasidus syariah, adanya maqasidus syariah ya fin nawazil, dalam hukum atau dalam masalah yang terjadi, wal hawadithi allati lam yakun daliluha, yang belum ada dalilnya sama sekali, fil Quran, maksudnya yang belum ada dalilnya yang membahas dalam masalah tersebut secara eksplisit tentunya, fil Quran, dalam Quran, was sunnah, dan dalam sunnah, wal ijma, dan dalam ijma, wal kias, dan dalam kias, bitariqatin, dengan metode taqaddamat dzikruha, yang telah lewat kita bahas kemarin. Ya ini gini, nggak bisa pakai pendekatan manhaj bayani, nggak bisa pakai pendekatan manhaj kiasi, ya berarti istislah. Ya sudah dicari maqasidus syariahnya. Ya walaupun sekali lagi ada nanti cara-caranya ya. Istislah itu nggak sembarangan ya. Nah, berikutnya, wa maqasidus syariah. Adapun maqasidus syariah ya, wa jalbul maslahah, dia adalah menarik adanya kemaslahatan. Inti daripada tujuan syariat itu apa sih? Ya jalbul maslahah, adanya kemaslahatan untuk seorang hamba, wadaf'il mafsadah, dan menolak adanya mafsadah, minal mukallaf, dari seorang mukallaf. Apa bedanya manhaj ini dengan manhaj qiyasi? Wa yufariqu hadzal manhaj bil qiyasil juz'i. Ini kan disebut qiyas kulli ya, atau qiyas ijmali. Wa yufariqu hadzal manhaj bil qiyasil juz'i, yang membedakan manhaj ini dengan qiyas juz'i yang sudah kita bahas, alladzi ista'malahul ulama fi manhajil istimbat al-qiyasi, yang dipakai oleh ulama dalam istimbat qiyasi. Bedanya gini, li'annal qiyasal juz'i, kalau dalam manhaj istimbat qiyasi atau dalam qiyas juz'i, madaruhu hukmul asli, yang jadi sumber patokannya adalah hukum asal, al-mansusi fil Quran, yang sudah disebut dinas dalam Quran was sunnah, dan dalam hadis. Kalau sudah pakai metode kiasi, pasti ada dalil Quran dan hadisnya juga, cuman pakainya kiasi. Alladzi yastanidu bihil far'u
asyabihus surati gitu ya, wasifati wal illah, yang dengan hukum asal itu dijadikan istinad, yastanidu itu sandaran. Siapa yang menyandar dengan hukum asal, bihi kelawan hukum asal, al-far'u hukum far', asyabihus surati. Nah, ini ada idhofah yang begini nih, ya. Asyabihus surati, yang serupa bentuknya. Ini pokoknya apa, wa waslu al bidzal mudhafi mughtafar in wusilat bitsani kal ja'di sya'ar au wusilat au kalladzi bilisani ka zaidunid daribu ra'sil jani, zaidun ad-daribu ra'sil jani, in wusilat bitsani kal ja'di sya'ar, atau au billadzi lahu udhifasani ka zaidunid daribu ra'sil jani. Itu dalam Alfiyah ya Ibnu Malik. Saya ngikutin itu, saya pakai contoh itu. Nah, kalau dalam kias juz'i itu patokannya asal ada hukum asal, ya hukum far' bisa bisa bersandar. Nah, dalam kias kuli enggak, dalam istislah enggak begitu. Wa amma fil qiyasil kulli, dalam kias kulli, awil istimbal maqasidi, dalam kias kulli atau istimbat maqasidi, yang jadi patokan famadaruhul maslahatu, yang jadi patokan adalah adanya maslahat, allati hiya maqsudus syar'i, yang itu adalah tujuan daripada syariat. Jadi nggak bisa cari contohnya ya, apa namanya, contoh contoh hukum asal nggak ada yang bahas, ya udah, maka kemudian dicari kemaslahatan. Saudara-saudara, apa ada hukum-hukum yang nyari ayatnya secara langsung? Belum ada. Atau misalnya cari contoh yang sama, nggak ada. Banyak, terutama hukum-hukum modern. Hukum-hukum yang baru-baru, masalah-masalah baru, rata-rata pakai maqasidi. Saya beri contoh aja lah ya. Ada bayi tabung. Anda mau cari ayatnya bayi tabung, sampai mumet nggak ketemu bayi tabung. Gitu? Cari hadisnya sampai mumet nggak ketemu. Tapi praktek itu terjadi. Bayi tabung itu, saudara-saudara, kan ada kalanya dari suami istri yang sah. Maaf, spermanya dan sel telurnya itu ada kalanya, maaf, sperma atau sel telurnya bukan dari suami istri. Nah, ini hukumnya beda-beda. Nah, disebut juga at-talqih as-sinai dalam istilah fikih modern, atau amaliyati atfalil ananib, maaf. Ya, dia ya bayi tabung, talqih sinai atau bayi tabung. Nah, ini contoh penggunaan istimbat maqasidi. Nah, jadi kalau nanti kita bisa menggambarkan, oh iya ya, ternyata dalam fikih itu ada yang baru-baru nggak bisa itu dicari ayatnya langsung dalam Quran hadis. Nah, itu harus ada jawaban. Nah, ulama itu ada dua pendapat misalnya tentang hukum bayi tabung. Ya, pendapat pertama misalnya mengatakan haram. Mau apa alasannya haram? Ya, karena kata pendapat yang pertama, ya itu saddu dzara'i, alasannya. Saddu dzara'i, menutup pintu timbulnya mafsadah. Karena nanti orang dikit-dikit akan begini lagi. Apalagi kalau nggak jelas itu. Misalnya bayi tabung itu awalnya diambil pada masa suami yang pertama dan istri, tiba-tiba salah satunya suaminya meninggal, si istri terus nikah. Sel yang sudah dibuai oleh suaminya itu atau sudah ditabung dimasukin lagi kan ke rahim perempuan.
tiba-tiba si istri sesudah 4 bulan nikah, itu menurut yang mengharamkan ini, menurut yang mengharamkan, tiba-tiba hamil tuh kira-kira dari suami yang pertama apa yang belakang, nah gitu loh misalnya. Tapi ini dibantah oleh pendapat yang membolehkan. Selama proses bayi tabung itu diambil dari suami istri yang sah, spermanya sperma suami, sel telurnya sel telur istri, kemudian ketika sudah ditaruh di dalam tabung, terlihat sudah dibuahi ovum itu, dan lahir, dimasukin ke rahim istrinya, maka ulama-ulama ini memperbolehkan hukum bayi tabung. Ya, alasannya apa? Alasannya secara umum kita itu diperintahkan untuk berobat atas sebuah penyakit. Lah, kesulitan beranak itu bagian daripada berobat. Itu loh logikanya yang membolehkan. Bisa Pak beranak, kata dokter, maaf, bisa punya anak tapi pakai bayi tabung. Nah, berarti berobat juga. Maka inilah alasan ulama yang membolehkan, karena tujuan maslahat itu, maslahat supaya dapat anak. Hifdzun nasal selama dari suami istri yang sah. Itu ini masalah ini nggak bisa tuh dipakai kiasi, nggak ada dalil. Pakai bayani nggak ada. Nah, ini istimbat maqasidi. Pakai istislah atau sadu dzara yang mengharamkan pakai sadu dzara, yang memperbolehkan pakai istislah. Nanti ada lagi rahimudz dza'ir yang namanya adzir, rahim sewaan. Wah, ada lagi. Rumit banget itu. Jadi kalau tadi dari suami istri kan ya. Bayi tabung suami istri kan, mohon maaf. Spermanya dari suami, sel telurnya dari istri. Lainnya ada lagi. Spermanya dari suami istri, tapi istrinya ternyata kandungannya lemah. Nggak bisa ditaruh dalam kandungannya. Bisanya dititipin di istri keduanya si suami. Untung dia istrinya 2. Nah, itu berarti kan si istri kedua itu cuma jadi tempat naruh, katakanlah apa itu, ovum yang sudah dibuai ya, atau jabang bayi lah kalau bahasa gampangnya, janin itu. Dia cuma ditempati aja. Nah, ini hukumnya bagaimana? Oh, sampai cari ayat Qur'annya ya mumet itu, nggak ada lagi. Sampai cari hadisnya mumet. Nah, ini nggak pakai bisa, nggak pakai istimbat bayani nggak bisa, pakai istimbat kiasi nggak bisa. Nah, ini harus dijawab kalau itu terjadi. Nah, nanti ulama ada 2 pendapat lagi. Pendapat pertama, nyewa rahim itu ada yang bilang haram, walaupun dari istri kedua, katanya gitu. Kenapa? Satu, ya, walaupun katanya dari sisi nasab tidak rancu, karena nasab itu kan bin ya, binnya tetap bapaknya, itu dari suaminya kan, itu kan tetap bapaknya, istrinya ada lebih dari 1. Tapi tetap rancu nanti ibunya siapa? Nah iya, ibunya itu maaf yang punya sel telur apa yang mengandung. Wah, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang ibunya yang mengandung. Ya, dalilnya apa? Nah, itu kan katanya ada, ya ada yang mengatakan ayat Quran apa tuh ya? Hadisnya saya lupa ayat. Wa fisaluhu fi amaini apa ya? Nah, ibumu adalah yang menyusuimu kan gitu kan. Ada ya? Itu ayatnya itu kalau nggak salah. Ada ayat hamalathu ummuhu, nah, maaf. Ada ayat berbunyi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Yang mengandung berat ibunya. Oh, berarti ibu kandungnya yang mengandung, walaupun maaf spermanya punya ibu yang sana, misalnya istri muda atau istri tua. Wah, inilah kenapa kemudian ada ulama yang mengharamkan. Tapi ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh, kalau bapaknya tetap 1, ibunya yang mana? Dua-duanya ibunya. Loh, kok gitu? Ya nggak apa-apa. Nggak usah aneh. Wong kita itu kalau nyusu, rodok, ibunya aja 2 kok, kan gitu kan. Ibu kandung sama ibu susuan, nggak masalah. Ini pandangan ulama yang memperbolehkan. Ini yuk pakai ijtihad maqasidi. Saya hanya
Ini memberi contoh betapa istinbat maqasidi itu dipakai untuk apa namanya hal-hal yang baru-baru, termasuk ya KUA itu pencatatan nikah itu pakainya istinbat maqasidi. Qala al-Ghazali fil Mustasfa. Kembali pada kitab, berkata Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, wa na'ni bil maslahah, yang kami maksud dengan maslahat al-muhafadzatu adalah menjaga ala maksudi syar'i, atas tujuan syariat. Apa sih tujuan syariat? Kalau kita bilang istislah atau maslahah mursalah itu kan agar tercapainya satu kemaslahatan. Apa sebenarnya ukuran tercapainya satu kemaslahatan? Ukuran tercapainya satu kemaslahatan adalah kata Imam Ghazali, wa maksudus syar'i, tujuan syariat itu minal khalqi, dari makhluknya, khamsatun, ada 5. Wa huwa, yakni satu, ayyahfadha alaihim dinahum, agama menghendaki agar hambanya bisa menjaga agamanya, atau hifdzuddin, ayyahfadha alaihim dinahum, wa nafsahum, dan menjaga dirinya atau jiwanya, atau hifdzun nafas, wa aklahum, dan akalnya, wa naslahum, dan keturunannya. Kenapa ada akad nikah itu? Itu kan yang mengatakan haram penyewaan rahim atau peminjaman rahim, ya bukan penyewaan, walaupun dari istri tua atau istri muda, alasannya ya tidak ada hifdzun nasl, ranculah dari sisi nasabnya ibu kandung yang mana tadi kan, nanti pada warisan katanya, salah satunya memang warisan yang rumit itu. Wanaslahum, dan wamalahum, dan juga menjaga agamanya, hartanya. Jadi ada 4 ya. Hifdzuddin, 5, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Fakullu ma yatadammanu hadhil usul al-khamsah, al-usul al-khamsah, ya, maka setiap sesuatu yang dia tercakup dalam 5 hal ini kenapa diharamkan? Karena hifdzuddin. Ini kenapa diwajibkan? Karena hifdzuddin. Ini kenapa diwajibkan? Karena hifdzul mal atau hifdzun nafas. Kenapa diharamkan? Dan sebaliknya, gitu kan? Selama itu ada di situ dalam 5 tujuan tadi, fahuwa maslahatun, maka itu disebut maslahat. Wa kullu ma yafutu hadhil usula, dan setiap yang menghilangkan adanya 5 ini, wah, nggak boleh itu. Ya, misalnya apalagi kalau nyewa rahimnya bukan dari istri muda atau istri tua, tapi dari orang lain. Nggak boleh, kacau itu nasab, itu jelas haram. Kenapa? Tidak ada hifdzun nasl, misalnya gitu kan. Nah, setiap yang tidak mengandung 5 tadi, malah menghilangkan 5 tadi itu, ya, fahuwa mafsadatun, berarti itu mafsadah. Wa daf'uha, dan menolak adanya mafsadah, berarti menolak mafsadah itu maslahatun, adalah maslahat. Wahadhil usulul khamsah, dan 5 usulul khamsah ini, hifdzuha waqi'un, menjaganya terjadi, firud batid darurat, terutama pada tingkatan darurat, fahiya aqwalul maratib fi masalih, ya, itu adalah beberapa ucapan tingkatan dalam, ya, dalam kemaslahatan. Wa min amthilatil istinbat al-maqasidi, sampai sini dulu. Saya kelelahan tadi, saya bilang saya tadi habis join di Zoom, meeting Zoom sama Pak Anies dalam pertemuan terbatas. Ya, hampir 2,5 jam, jadi saya kelelahan. Nah, ini saya sudah 1 jam. Sekarang kalau mau dilanjutkan untuk ya sekedar diskusi, monggo, ya, mungkin saya menyaksikan kiai-kiai satu sama lain bisa saling diskusi. Silakan, monggo. Bisa dibuka unmute-nya, silakan. Saya menghormati satu sama lain. Kalau mau dimulai, silakan. Ya Asif atau ke Imam Zakwan, kali ini gabung nggak? Assalamualaikum. Salam, silakan. Silakan, siapa yang bicara ini? Anda pakai. Silakan. Boleh Pak Yai? Ya, monggo.
eh, terkait dengan bayi tabung ya. Ya, silahkan. Itu kan ada di dalam masyarakat yang sekarang ini menjadi medis ya. Kenapa? Sekarang itu adalah menjadi fakta yang dianggap sebagai solusi medik ya. Punya anak. Dalam studi medis ya, studi ilmiah Pak Kiai, bayi tabung itu seringkali dilihat sebagai upaya menjawab sebuah penelitian, menjawab signifikansi sosial dari sebuah penelitian. Artinya bahwa dia itu adalah masalah di dalam masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah agama itu akan menjadi bagian dari variabel yang mendukung solusi sosial itu, atau justru sebaliknya? Ini dikaitkan misalnya dengan apa istilahnya, tanggung jawab Islam, ya, tentu sebagai satu-satunya agama kebenaran yang harus menjadi rujukan atas masalah sosial itu yang ditemukan jawabannya melalui bayi tabung. Boleh Nah, saya memang, tanya, saya boleh tanya, ya, mempertegas, memang ada problem sosial apa di masyarakat kalau ada orang melakukan bayi tabung dari katakan sperma maupun sel telur suami istri? Apa itu problemnya? problemnya ya, mungkin yang paling bisa dianggap masuk akal adalah dia biasanya sudah mengalami apa namanya, Allahu Akbar, sesar ya, sesar 3 kali. Oke, terus? Sesar 3 kali itu, menurut kedokteran katanya, itu tidak bisa dilakukan untuk yang keempat kali. Oh, kalau bayi tabung dalam konteks dia sudah punya anak, nggak boleh ulama, Pak. Iya. Pertama itu mungkin yang dimaksud Pak Robi itu kan nanti dia dititipkan di rahim orangnya, gitu kan maksudnya kan? Halo? Apa tetap sudah sesar 3 kali terus masuk ke rahim ibunya juga gitu, tetap gitu? Disesar lagi dong? Apa yang dimaksud ini? Kalau bayi tabung itu pakai di rahim orang, tapi di dalam tabung. Oke, di dalam tabung kan proses pembuahannya, Pak. Tapi Enggak, ini contoh misalnya dia anak yang keempat, tapi dia mau lahir. Bayi tabung itu kan proses pembuatan ya, pembuahan itu jangan rahim. oh gitu ya, bayi tabung itu nggak di rahim ya, di tabung itu sampai dia. Kalau di rahim gimana masukinnya? Lah gini Pak, sepemahaman saya loh ya, bayi tabung itu dia pembuahannya saja ditabung, sesudah fix positif dia apa namanya katakan terbuahi gitu, maka dimasukin lagi. Sepengetahuan saya begitu. Gimana? Itu. Kalau dia ditaruh di tabung sampai gede itu saya baru nggak terbayang saya gitu. Ya.
Ya Allah alam ya, mungkin begitu juga. Saya nggak paham. Coba nanti dicek lah ya. Ya, Sepemahaman saya, dia hanya pembuahannya di luar tabung, kemudian tabung maksud saya, kemudian sesudah terbuahi, ini kan namanya kan proses pembuahan saja yang tidak normal. Biasanya normal kan, mohon maaf, lewat hubungan badan ya gitu ya. ya, Ya, ini dia tidak normal. Dia ditaruh di tabung, diambil spermanya, diambil sel telurnya, kemudian ditaruh di tabung, sesudah terbuahi, kan ketahuan, dimasukin lagi. Jangan tanya saya cara masukinnya, itu dokter canggih Pak. itu kayak Amin aja yang suruh jawab itu cara masukin. Ya makanya tadi, saya muskil kalau bayi tabung itu menjadi problem sosial di masyarakat, tapi saya tanya, apa problemnya? Kalau anak zina mungkin ya, itu kadang-kadang jadi ribut di masyarakat kan gitu kan, tapi kalau bayi tabung apa muskilnya? Nah, Ya. Saya rasa kalau betul Pak yang Kijul, Pak. Boleh saya lengkapkan dulu gini Pak Kiai. Ya. Oke, Jadi silakan. ini sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Yang pasti ya, bayi tabung itu bukan mengakomodir orang yang mandul. Sebab kalau mandul, dia dicampurkan pun dia tetap aja mandul. Jadi ini problem di mana orang tidak bisa mengandung, tetapi dia tidak mandul. Itu Pak Yai. Setahu saya sih yang namanya bayi tabung ya karena mandul. Maaf, bukan karena mandul, tapi maksudnya Nggak punya. sulit untuk hamil, tapi kemudian diobati dengan cara, itu istilahnya, itu kan dalam bahasa agama disebut bagian pengobatan atau pencarian solusi pengobatan itu. Nah itu. Ya. Ya. Ya Pak Kiai. Ya, monggo. Kenapa? Saya rasa Pak Kijulpa itu sudah benar. Kan kasus Inul Daratista dulu itu memang kandungannya lemah. Sehingga susah untuk punya anak. Maka kemudian solusinya dia memakai bayi tabung tadi dengan Mas Adamnya itu, tapi tetap dimasukin ke rahimnya Inul Daratistanya. Jadi lahir dari kandungan Inul itu. Itu contoh yang sudah jelas. Sekarang punya anak itu dari situ prosesnya dia, bayi tabung. Jadi udah betul. Artinya karena lemah kandungan nggak bisa melahirkan, kemudian proses bayi tabung suami istri, tapi dikandung di rahimnya Inul Daratista juga itu. Terus lahir sampai sekarang anaknya udah gede itu kan. Itu ya. aja Pak. Nah ini nih, saya baca ini ya tulisan. Bayi tabung alias in vitro fertilization merupakan suatu pilihan alternatif bagi Anda yang ingin punya anak atau bayi, ya, itu dilakukan dengan cara menggabungkan telur dan sperma di luar tubuh. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi dan sudah dalam fase siap akan dipindahkan ke dalam rahim wanita. Berarti kan ya, nah kalau wanita itu istrinya, mayoritas ulama bilang nggak ada masalah. Sebab sel telur maupun spermanya dari suami istri. Dari sisi nasab nggak ada masalah, rahimnya rahim ibunya nggak ada masalah. Nah, kebanyakan ulama mengatakan boleh dalam kasus Inul misalnya. Yang menjadi masalah itu kalau rahimnya bukan rahim istrinya. Nah, bukan rahim istrinya itu ada dua. Ada kalanya orang lain, ya, bukan rahim ibunya yang, atau bukan rahim si pemilik sel telur gitu bahasanya ya. Nah, ada kalanya rahimnya istri muda atau istri dari suaminya yang lain, ya, atau rahim orang lain. Nah, kalau dari rahim orang lain, ulama sepakat haram. Ya, tapi kalau dari rahim dia nggak kuat ini naruhnya, terus ya udahlah, saya punya madu itu istri muda maksudnya ya, atau istri itu atau apapun. Nah ini ulama tadi ada dua pendapat, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Jadi gitu Pak. Ini saya baca ini, terima kasih. Definisinya
betul seperti yang saya jelaskan, ini dikirim oleh Pak Didi. Ini rupanya dia sempat searching tadi. Terima kasih. Baik. Jadi Terima kasusnya kasih. kalau gitu ini ya yang memang mandul ya. Loh kok mandul? Apa sih definisi mandul, Pak? Saya malah bingung ini. Definisi mandul itu apa? Artinya dia tidak bisa mengalami, atau yang perempuan itu tidak bisa membuahi di dalam rahimnya sehingga harus dikeluarkan dulu. Ya itu betul. Berarti kalau definisi mandul itu begitu, ya. Dia tidak bisa dibuahi di dalam, bisanya di luar. Gitu loh. Nah, itu kalau itu definisinya betul. Kalau definisi mandul itu begitu ya. Ya. Atau apa ya istilahnya lemah kandungan yang kalau dia atau kalau usianya masih muda gampang gugur, tapi kalau dia sudah pada fase yang siap, maka dia kuat. Kalau dia udah siap gitu kan. Tadi kan ada fase di mana si bayi sudah terbuahi dan siap. Nah, itu cara mindainya jangan tanya saya. Itu tanyanya dokter. Berarti ada dua kasus tuh. Satu lemah benih, dua lemah kandungan. Bisa juga kalau lemah kandungan total dia bahkan nggak bisa naruh, kan nyewa rahim tadi kan? Nyewa rahim. Nah itu yang Pak Kiai maksud adalah yang lemah kandungan, bukan yang dua-duanya lemah syahwat. Dua-duanya dimaksud tadi dalam pembahasan saya. Bisa jadi lemah rahim, bisa jadi bisa jadi apa tadi dia lemah pembuahan, tapi rahimnya bisa ditaruh, itu nggak ada masalah kalau dari suami istri. Ulama. Nah, kalau yang repot itu lemah kandungan nyewa. Itu pernah terjadi di Malaysia loh. Ini kasus hukum itu. Pernah ada filmnya kalau nggak salah tahun berapa itu. Jadi yang repot bukan itu, lemah syahwat yang repot. Nah, itu. Itu dibawa ke Maerot, Dr. Robi. Baik. Ya. Terima kasih. Saya mohon maaf ini kelelahan sekali. Mungkin dicukupkan ya, sudah 1 jam. Nanti kita lanjutkan. Ya, moga-moga minggu depan kita masih bisa. Ini kan nggak ada lebaran, nggak ada pulang kampung, ini ngaji aja lah hiburannya ya gini kan. Amin. Ini bocorannya nih gubernur katanya mau memperpanjang gitu ya. PSBB katanya. Masya Allah. Ya, katanya infonya begitu, dan itu kan sudah disampaikan. Cuman nanti akan ada sanksi bagi orang yang nggak punya ada sanksi bagi orang yang keluar tanpa, saya katakanlah yang melanggar aturan gitu, dan juga mungkin ada support kali ya orang-orang yang butuh disupport tambahan. Ya, tadi sih diusulin ini yang rajin ngaji nih, Bu, ya disupport gitu katanya. Ya. Baik, mohon ditutup doa. Monggo Kiai Amin gantian, kemarin Kiai Asif baca doa. Amin ya rabbal alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. اللهم حسن مقاصدنا وقر عيوننا واقض جميع حاجاتنا. آمين. يا رب لنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. زدنا علما نافعا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله على سبحانه الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.